Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis, kelas 10 TKJA. Saya akan menjelaskan pengertian komputer dan contoh-contohnya. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Contohnya, contoh komputer digital, PC, kalkulator, IBM PC3, timbangan digital. Contoh komputer analog, yaitu alat pengukur voltase listrik, termometer, pengukur gelombang suara, seismograf analog. Contoh komputer hybrid, mesin robot pada pabrik-pabrik, peralatan medis yang sudah terkomputerisasi. Dan juga saya akan menjelaskan sejarah komputer. Sejarah komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai tahun 1959. Tabung vakum. Komputer generasi pertama adalah ENIAC, yang merupakan komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjangnya 30 meter dan tingginya 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube yang terbuat dari kaca untuk menguat sinyal. Namun hal tersebut masih banyak mempunyai kendala seperti mudah pecah dan cepat menyalurkan panas. Kita kembali ke komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Transistor. Sejarah perkembangan komputer generasi kedua lahir pada tahun 1960-an. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer pada saat itu. Transistor dapat menggantikan tabung hampa udara, dan hal tersebut tentunya mengubah suara semua ukuran mesin-mesin elektrik. Transistor mulai digunakan pada komputer sekitar tahun 1950-an. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu mengembangkan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai tahun 1971. Integrated circuit. Komputer generasi ketiga merupakan sebuah perkembangan yang sangat pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era tahun 1965 sampai tahun 1971. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat para ilmuwan mencari alternatif lain, dan kemudian ditemukan pada batu kuarsa, quartz rock. George Kibble, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC Integrated Circuit di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovatif yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Generasi keempat. Komputer generasi keempat seperti gambar yang ini. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor. Setelah IC ditemukan, perkembangan komputer semakin pesat dan jelas. Pada tahun 1971, chip Intel 4004 membawa kemajuan besar dalam dunia IC. Intel berhasil memasukkan semua komponen dalam sebuah komputer, Central Processing Unit, memori dan kendali input atau output, ke dalam sebuah chip tunggal yang sangat kecil. Jika sebelumnya IC digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu saja, maka pada masa ini mikroprosesor dapat diproduksi dan diprogram untuk menjalankan seluruh kebutuhan yang diinginkan. Perkembangan komputer generasi keempat memiliki ciri-ciri. Kita kembali ke komputer generasi kelima, yaitu dari sekarang sampai masa depan.
yaitu artificial dan intelligence, seperti gambar ini. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima adalah komputer yang digunakan sekarang ini, di mana generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8088, 80286, 80386, 80486, dan Platinum. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.